gempa. Gempa sangat bahaya lah Pak. Jadi gini, kalau di Indonesia kita ada peraturan gempa yang menentukan zona. Hari ini kita jumpa lagi dalam channel Edukasi Arsitektur Unatups. Kali ini kita bersama narasumber kita dari seorang teknik sipil yang sekolah mengenai konstruksi bangunan. Mungkin dengan Ibu Priska bisa kenalan dulu nih, ya kan, sebagai engineer, ya kan, yang menguasai di bidangnya. Silakan, waktu dan tempat. Hai semua, Ya. perkenalkan saya Priska Novita. Saya lulusan teknik sipil dari Universitas Biopranata. Sekarang saya bekerja di PT Reka Gunatek Persada, grupnya Indopora, sebagai General Manager. Kenapa keilmuan struktur penting dalam segala bentuk konstruksi, termasuk dalam konstruksi rumah tinggal? Padahal konstruksi rumah tinggal kan sederhana ya, tapi kenapa mengetahui struktur rumah tinggal itu dibuat dengan benar, diperhitungkan dengan benar, itu kenapa tuh? Padahal kan kadang-kadang orang asal-asalan kan, gini aja bisa nih Pak, gitu kan, gini aja cukup nih, nggak bakal roboh. Nah itu kenapa tuh kita harus membuat dia terkalkulasi dengan benar? Ya, jadi yang pertama Pak, mungkin untuk kita semua pahami ya bahwa struktur adalah sebuah kerangka. Jadi kita semua paham berapa pentingnya kerangka ya. Jadi dia adalah komponen utama dalam sebuah bangunan, di mana struktur itu adalah yang pertama kali kita bangun sebelum kita melakukan yang lainnya ya Pak ya. Jadi kalau nggak ada struktur, kita nggak bisa mengerjakan finishing dan yang lain. Jadi struktur sangat penting, karena kita mau menentukan bangunan itu akan bentuknya seperti apa juga dari struktur Pak. Gitu. Dan kalau kita bicara dari segi arsitek, struktur itu diperlukan karena harus menyesuaikan dengan arsitek dengan gambar arsitek. Ya, jadi nyocokin dengan gambar arsitektur ya. Ya. Jadi kalau arsiteknya pengen gimana, ya struktur nyesuaiin. Cuman arsitek juga pasti harus ngalah ya. Kalau kolomnya, tiangnya tuh harus sekian kali sekian tuh. Nah, itu dia Pak. Nah, jadi arsitek boleh nego nggak tuh? Arsitek dari semua komponen struktur itu pasti perlu disesuaikan. Yang pertama, kalau rumah kan biasanya kolom pasti setebal dinding ya. Ya. Nah, itu kita yang pertama perlu tentuin tuh Pak, posisi kolom di mana yang paling baik dan paling tepat sesuai dengan dina bangunan, supaya dia bisa setebal dinding gitu. Terus kalau untuk balok, kita kan juga perlu perhitungkan supaya baloknya nggak terlalu besar Pak, jadi nggak nabrak plafon kayak gitu kan. Dan slab sendiri, kalau dari segi teknik sipil, slab kan punya untuk setiap fungsi lantai kan punya berat yang berbeda-beda Pak, berat atau beban hidup tuh, ada beban hidup, beban mati. Nah, kita harus sesuaikan slab itu harus menanggung beban berapa. Jadi memang struktur sangat perlu diperhitungkan. Komponen struktur yang menyertai di dalam rumah tinggal itu apa aja ya? Kan pasti ada dong komponen-komponen struktur yang wajib ada. Ya, mungkin boleh dijelasin Bu. Ya Pak, kita bicara dari substruktur dulu ya. Yang pasti setiap rumah kan dimulai dengan fondasi. Jadi yang pertama adalah fondasi. Tergantung fondasinya kita mau pakai fondasi apa Pak. Nah, dalam menentukan fondasi kita juga harus tahu jenis tanahnya apa, sehingga kita mau pakai fondasi dangkal atau fondasi dalam itu ditentukan dari jenis tanah tersebut. Nah, kalau kita pakai fondasi dalam berarti mungkin ada piling, ada pile cut. Kalau kita pakai fondasi dangkal ya mungkin biasa kalau untuk rumah tinggal pakai foot plat aja ya Pak ya. Nah, di atas itu kita ada yang namanya tie beam. Tie beam itu fungsinya untuk mengikat antar pile cut, dia juga sebagai penahan dinding gitu Pak. Kemudian, itu slope ya? Ya, mungkin orang lebih familiar dengan istilah slope ya. Slope tie beam sama aja sih Pak. Kemudian kita ada slab yang untuk menahan beban lantai adalah slab, kemudian ada kolom dan balok. Itu sih yang harus ada sih Pak. Itu nanti kalau adanya komponen-komponen itu rata-rata kan biasanya orang umumnya pakai beton bertulang ya. Iya. Nah itu harus dihitung juga ya pembebanannya kira-kira ya. Nggak boleh pakai ilmu kira-kira gitu kan. Iya Pak. Nah, kan kadang-kadang kan ada yang
ada yang begini aja cukup, begitu aja cukup misalnya. Nah itu gimana tuh? Mungkin boleh diceritain sedikit. Kalau sejauh ini sih Pak, semua konsultan di Indonesia pasti menyesuaikan dengan SNI ya Pak. Jadi pembebanannya kita sesuaikan dengan SNI. Biasa kalau untuk beban rumah tinggal berapa, semuanya juga disesuaikan dengan peraturan yang ada di SNI Pak. Jadi untuk beban hidup, beban mati, semuanya harus sesuai dengan peraturan. Nah, apa akibatnya nih kalau desain struktur dibuat secara asal-asalan? Jadi misalnya semennya campuran sama pasirnya nggak konsisten ya kan, atau mungkin dikira-kira gitu kan, harusnya setahu saya ada perbandingannya kan. Terus juga apakah ada aturan-aturan tertentu ya kan untuk pembesian misalnya gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya masih relate ya Pak sama pertanyaannya sebelumnya, bahwa kalau kita mau mengikuti peraturan, tentunya kan semuanya menyesuaikan dengan SNI yang ada gitu. Kalau kita hitung secara asal-asalan, strukturnya bisa over budget, ya kan, bisa over design atau bisa under design seperti itu Pak. Jadi saya kalau struktur memang kita harus benar-benar perhitungan, karena struktur itu yang mempengaruhi seberapa kokohnya bangunan Anda semua seperti itu. Jadi kalau mau rumah kita kokoh ya kita harus hitung benar-benar, tetapi tentunya dengan perhitungan yang efisien gitu Pak. Kalau kita hitungnya asal-asalan, bisa aja kita under design atau over design, itu yang kita nggak saja. Kalau under design yang bahaya ya malah ya, bisa rubuh ya. Sangat bahaya Pak. Nah kalau over design, dompetnya yang rubuh ya. Over design iya, pengaruhnya ke kos seperti itu. Karena kan kita tahu kalau desain rumah itu kan semuanya tipis-tipis ya kan Pak. Ya. Baik kolom, baloknya juga ukurannya yang kecil-kecil. Jadi sebaiknya benar-benar dihitung seefisien mungkin. Kalau under design memang sangat bahaya. Nah ini kan Indonesia ini kan rawan gempa ya sebenarnya. Iya. Karena terletak di cincin api katanya. Nah, ada lempeng-lempeng yang saling bertumbukan juga. Nah sekarang apa sih bahayanya gempa ya terhadap konstruksi ya? Oke, gempa sangat bahaya lah Pak. Jadi gini, kalau di Indonesia kita ada peraturan gempa yang menentukan zona-zona di daerah tertentu. Jadi mungkin Jakarta itu masuk zona berapa, kota lain masuk zona berapa. Tentunya kalau kita mau rumah kita kokoh, ya kita harus perhitungkan gempa ya Pak. Karena kalau dampak gempa, minimal rumah Anda bisa rusak. Yang paling buruk ya berbahaya bagi nyawa gitu Pak. Jadi kalau gempa kita ada namanya bangunan, kita ada perhitungan fleksibilitas sebenarnya Pak. Jadi gempa itu maksudnya bangunan nggak harus selalu kokoh. Jadi bangunan itu nggak harus terlalu rigid. Jadi kita justru butuh ruang untuk dia goyang ya. Bisa iya Pak, untuk mengatasi goyangan gitu ya. Jadi nggak harus melulu rigid Pak. Kalau misalkan perhitungan struktur kita benar, ya ada gempa, minimal mungkin kerusakan bangunan tidak terlalu parah. Tapi kalau kita tidak perhitungkan gempa secara baik dan benar, ya yang paling bahaya bangunan kan bisa roboh, dan itu membahayakan nyawa manusia. Itu aja sih Pak. Nah ada kemungkinan nggak kalau misalnya suatu wilayah sudah ditetapkan dalam zona gempa tertentu gitu ya misalnya. Tapi setelah perjalanan waktu ternyata zona gempa itu meningkat gitu bahayanya gitu ya, level bahayanya meningkat. Jadi kan istilahnya ya mungkin dengan seiring dengan majunya ilmu pengetahuan ditemukan ternyata yang tadinya cuman zona gempa nomor 5 gitu meningkat tuh jadi zona gempa yang lebih tinggi gitu. Otomatis kan dia lebih bahaya terhadap gempa, atau peluang terjadinya gempanya lebih besar skala Richternya misalnya. Nah itu bangunan yang udah terlanjur udah terlanjur dibangun dengan standar yang sebelumnya. Iki mau jadi gimana? Nah itu yang biasanya diselesaikan dengan cara gimana? Apakah ditambahin atau dibongkar? Kalau yang udah terlanjur berjalan sejauh ini ya kita nggak bisa lakukan apa-apa ya Pak. Terima nasib kecuali aja. Kalau misalnya terjadi sesuatu mungkin kita bisa lakukan perkuatan. Gitu. Tapi kalau untuk peraturan gempa sendiri di Indonesia selalu diupdate kok Pak setiap tahunnya. Gitu. Jadi mungkin kita tidak rubah zona gempanya, tapi dari koefisiennya juga pasti ada peningkatan. Jadi kita ada range skala sekian sampai sekian. Enggak Bapak mau ambil yang skala rendah atau menengah atau ambil range yang paling tingginya seperti itu Pak.
Oke, jadi untuk membangun rumah tinggal, mungkin selama ini kita lebih fokus ke arsitektur ya. Kita kebanyakan lebih ke desain rumahnya, denah, layout, dan lain sebagainya. Tapi kalau saran dari saya sebagai seorang sipil, perlu diperhatikan juga untuk strukturnya Pak, karena struktur adalah kerangka dari rumah Anda. Sebaiknya diperhitungkan sesuai peraturan SNI yang ada, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku demi keselamatan kita semua, dan disesuaikan dengan budget yang ada.